Pemirsa, Anda kembali dilapor polisi. Remaja 17 tahun warga Kulon Progo, Yogyakarta kabur dari rumah setelah mendapat kekerasan seksual dari ayah kandungnya. Ya, bersama dengan kakaknya, korban ditemani melapor ke pihak berwajib. Polres Kulon Progo, Yogyakarta menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang warganya terhadap putri kandungnya. Pria 48 tahun tersebut ditangkap di rumahnya. Korban merupakan remaja 17 tahun yang kabur ke tempat kakaknya di Banten setelah mendapatkan pelecehan seksual oleh ayahnya. Bersama kakaknya, korban yang dalam kondisi depresi ditemani melapor ke Kementerian Sosial bidang PPPA. Polres Kulon Progo berhasil mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak atau kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Tersangka dilakukan penangkapan pada hari Selasa sore tanggal 19 Juli 2022 dan dilakukan penahanan berdasarkan alat bukti yang ada. Sementara itu, korban dalam pendampingan Dinas Sosial PPPA Kulon Progo yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Rifka Anissa Women Center Yogyakarta. Nah, sementara itu di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, perbuatan biadab juga dilakukan seorang kakek terhadap cucunya sendiri. Perbuatan pria 67 tahun tersebut diketahui istrinya yang kemudian melaporkan anak menantunya. Seorang kakek berusia 67 tahun, warga Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mencabuli cucu kandungnya yang masih berusia 6 tahun. Ironisnya, perbuatan bejat itu dilakukan di rumah anaknya berkali-kali saat orang tua korban bekerja. Pelaku kemudian dilaporkan menantunya setelah diberitahu ibu mertuanya yang melihat perbuatan suaminya kepada cucunya. Pulang kerja, ibu mertua pelapor memberitahu pelapor bahwa melihat anak pelapor atas nama Kembang, 6 tahun, telah dilecehkan oleh bapak mertua pelapor. Lalu pelapor menanyakan langsung kepada anak kandung, pelapor, dan ternyata benar bahwasannya anak kandung pelapor telah dilecehkan oleh. Tersangka dikenai pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Barat. Seorang pria di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengaku dukun telah memperdaya dan mencabuli korban yang masih di bawah umur. Ya, ulah pelaku ini akhirnya terbongkar setelah korban-korban tersebut bercerita kepada orang tuanya. Pria ini mengaku dukun yang bisa membersihkan aura jahat dan benda gaib yang mengganggu keadaan rumah tangga korban di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah barang digunakan pelaku sebagai atribut pelengkap ritual. Saat beraksi, pelaku yang melihat korban menyebutkan pada tubuhnya terdapat benda-benda yang harus dikeluarkan. Atas tipu daya itu, MAS mencabuli korban yang masih di bawah umur. Aksi tak terpuji pelaku terbongkar setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Mengatakan bahwa di dalam tubuh korban anak ini banyak benda-benda yang harus dikeluarkan supaya dia terbebas dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Dengan atas tipu daya tersebut, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Rekonstruksi kasus pembunuhan sopir angkot di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Istri korban marah dan berteriak serta menangis histeris karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di TKP. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suaminya yang merupakan sopir angkot di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri dan keluarga korban mengamuk karena dinilai sejumlah adegan perkara tidak sesuai dengan yang ditemukan di TKP.
Dalam rekonstruksi ini sebanyak 19 adegan dilakukan oleh 5 orang tersangka. Kelima pelaku merupakan tetangga dan teman dekat korban. Reka adegan itu banyak yang tidak sesuai. Contohnya kayak kaki yang ditusuk, kayak dia dipukul pakai balok bang. Itu tidak ada bang, tidak dihilangkan bang. Lagian pas waktu itu bang, penyidik ini mendiktekan pelaku. Keluarga korban juga melakukan demo di Mapolsek Kuranji menuntut agar penyidik kasus pembunuhan tersebut diganti dan pelaku diganjar dengan hukuman maksimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah pemirsa, penertiban parkir liar di lokasi Citayam Fashion Week Duku Atas, Jakarta Pusat ini diwarnai kericuhan antara petugas dengan sejumlah juru parkir liar. Para juru parkir liar ini menolak lahan parkir mereka ditertibkan dengan alasan hanya sekedar mencari makan. Terjadi ketegangan antara sejumlah juru parkir liar dengan petugas Sudin Perhubungan pada Selasa petang di kawasan Citayam Fashion Week Duku Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi saat petugas hendak mengangkut paksa puluhan sepeda motor pengunjung yang terparkir di atas trotoar. Para jukir liar menolak lahan parkir mereka ditertibkan petugas lantaran berdalih tidak adanya rambu larangan parkir. Meski mendapatkan perlawanan, petugas tetap mengangkut paksa sepeda motor milik pengunjung CFW. Ini di badan jalan, mengganggu lalu lintas, kita tertibkan karena dengan adanya pengunjung yang ada di sini bertambah parkir liarnya dan kita akan tertibkan diangkut ke kantor kita di. Pada penertiban kali ini, puluhan sepeda motor berhasil diangkut petugas dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diberikan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, panti sosial di kawasan Kedoya, Jakarta Barat siap menampung hasil razia peserta Citayam Fashion Week khusus pria ini yang bergaya seperti wanita. Wah, dan meski akan dipisah dari warga binaan lain, tidak ada fasilitas khusus bagi peserta CFW yang terjaring razia. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah panti sosial untuk menampung hasil razia peserta Citayam Fashion Week yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Salah satunya adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Satu ruangan seluas 12 x 7 meter persegi yang berada di lantai 2 ini mampu menampung maksimal 50 orang. Fasilitas intinya kami tidak membedakan ya, contohnya misalkan untuk kudapan makannya, ya kita tidak bisa membedakan dia harus pakai apa, karena kita samakan itu semua. Ya mungkin yang membedakan dia kita tidak campur dengan warga binaan yang lain, karena ini mungkin khusus, karena yang kita tampung ini berbagai macam jenis PMKS gitu ya yang ada di kita. Rencananya Dinsos DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat melalui Sudin Sosial bakal menjaring para pria berpenampilan wanita di CFW Duku Atas menyusul adanya dugaan kampanye LGBT yang menunggangi kemeriahan acara tersebut. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, iNews melaporkan.